mereka semua tuh pada main Mobile Legend gitu. Terus aku download aja main, siapa tahu ini bisa ngusir titik jenuhku di fotografi sama kuliah. Terus aku main pagi siang malam rakroso, terus kuliah orang lebu-lebu. Waduh, terus klien ngechat, Mas bisa foto rate berapa gitu-gitu. Yes, aku panggah main aja keterusan sampai ngebu top global. Terus gimana itu project freelance-nya akhirnya? Ya terbengkalai gitu. Sekolahnya juga, kuliahnya. Tapi lulus? Enggak. Kalau boleh tahu berapa sih gaji seorang gamers? Klub. Buat teman-teman yang hobi game, tolong coblos saya. Oh bukan. Halo Sobat Ratu, balik lagi di konten lebih dekat. Dan kali ini aku udah bareng sama seorang gamers ganteng idaman. Iya. Yang itu? Punya subscriber 6 juta lebih di YouTube. Siapa lagi kalau bukan Reza Arab? Salah. Bukan. Mas Yusuf atau EKE. Ya, halo. Ini pasti kalau penontonnya para gamer pasti langsung, oh ini dia, oh ini raja yang main Mobile Legend sih mungkin yang tahu. Oh iya. Kalau gamer kan banyak. Iya, gamer yang main Mobile Legend mungkin, oh ini raja yang kita nantikan. Raja. Untuk kita tahu, untuk kita kulik gitu loh. Sebenarnya itu Mas Yusron, Hai Patrick ini siapa gitu. Di sini kita mau ngulik itu. Oke, boleh. Iya, jadi ini ya Mas Yusron ya. Mas Yusron ingat aku nggak sih sebenarnya? Oh, ingat sih. Ingat ya apa? Ingatnya gimana? Ingatnya dulu kalau nggak salah di mimpi atau di mana. Si Olive enggak Olive. Sorry, si Olive enggak. Jadi aku tuh dulu sebenarnya adik kelasnya sampean. Oh, alah. Ya, di semuanya? Iya. Oh. Iya, sumpah aku adik kelasnya Mas Yusron waktu itu. Ya aku memang nggak terkenal sih di sekolah, tapi ya wes sing terkenal memang Mas Yusron di sekolah ya. Jadi dulu aku adik kelas kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun di bawahnya sampean gitu. Alah. Iya, dan dulu itu ya Mas ya, guru-guru yang ngajar di kelasku terutama Pak Beni. Ini Pak Beni aku masih inget banget ya. Pak Beni itu kalau masuk ke kelas yang jadi perbincangan, yang jadi bahan untuk inspirasinya teman-teman tuh ya Mas Yusron. Kayak apa? Semea. SMK 1 Boyolali. SM kita. Iya benar. Itu Pak Beni kalau nonton ya Pak Beni ya. Dan ini jadi contoh Mas Samen dulu karena gini kan Samen kan dulu sering ikut lomba fotografi, betul? Betul. Dan sering juara. Sering kalah juga sebenarnya. Tapi banyak juaranya. Iya, sering kalah, sering juara. Oke, dan dari situ akhirnya guru-guru tuh seneng gitu loh, sering mengeluh-elukan supaya jadi contoh untuk adik-adik kelasnya. Padahal aku ya tahu bolos ya. Masa? Aduh. Dek kantin. Pak, siapa ya kesiswaannya Dewi Ben? Pak Alifi, tolong Pak Alifi ya. Tapi wes gak kanggo sih, ya lulus pisan. Tapi jujur aku bolos ki mergo kayak wah aku sekolah kayak SMA ram bolos sih. Orang rasanya SMA loh. Jadi jujur kayak aku sengaja bolos pelajaran tok sih tapi. Apa dulu pelajaran sing dibolosi? Sejarah ya apa? PKN ya? Iya sejarah ada, IPS ya. Yes, ikulah sing marai ngantuk apa ya? Sing marai ngantuk. Wis bolos lah. Agama anu ora? Agama ya mlebu. IPS ya berarti. Iya. Sama main IPS dulu. Lali, Mbak. Ngapunten nggih, Bu. Ngapunten nggih, Mas. Wajah inget aku tapi namanya lali. Aku yo lali. Iya. Nggih, ngapunten, Bu. Jadi di sini tuh aku pengen tahu gitu. Jadi sampean setelah SMA dulu langsung ke YouTube apa gimana ceritanya dulu? Oh, enggak. Dulu tuh ya habis SMA aku lanjut kuliah sih. Oke, di UM. Oke, jurusan? Universitas Malang, jurusannya sama kayak pas aku SMK, DKV. Oke. Terus lanjut ke sana, masuk pakai
prestasi fotografiku. Terus dapat beasiswa gitu. Kalau nggak dapet itu nggak kuliah sih aku. Waduh, oke. Terus alhamdulillahnya dapet, terus kuliah di sana. Masih suka banget fotografi, jadi kuliah sambil kerja freelance gitu, motret orang, pre-wedding, wedding, foto couple, terus foto yearbook, sekolah. Itu di Malang berarti ya? Iya. Itu ikut orang dulu berarti atau? Enggak, freelance, sendiri aja. Terus sampai semester 5, terus fotografi udah berjalan 5 tahun gitu, jenuh gitu. Oke, jenuh apanya ini? Jenuh kuliahnya apa jenuh freelance-nya? Semuanya sih, jenuh kuliahnya. Aku takut sombong sih sebenarnya, tapi enggak apa-apa. Di sini memang tempat kita untuk kuliah. Iya, oke. Jadi aku jenuh kuliah tuh ya karena aku masuk ke sana tuh pengenku fotografiku lebih dalam lagi gitu. Tapi kayak yang diajari tuh yang basic-basic lagi gitu. Jadi kayak belajar dari awal lagi ya. Basic lagi lah. Wes jago soalnya. Segitiga exposure gitu-gitu kan. Wes ngono istilahnya. Dia kan udah diajarin. Lebih dalam lagi tapi ternyata basic gitu, jadi ya bosen lah gitu. Terus fotografi juga jenuh. Akhirnya mencoba main game. Oke, berarti mencoba main game itu udah bikin YouTube? Belum. Teman-teman kosku gitu kan, rek kan Malang kan, rek main apa rek, terus mereka semua tuh pada main Mobile Legend gitu. Terus aku download aja main, siapa tahu ini bisa ngusir titik jenuhku di fotografi sama kuliah. Terus aku main pagi siang malam ra kroso, terus kuliah ra mlebu-mlebu. Waduh, terus klien ngechat, "Mas bisa foto red berapa?" gitu-gitu. Yes, aku panggah main aja. Keterusan sampai mlebu top global. Sumpah? Iya. Oke. Oh, apa jelasannya top global itu berarti piye dalam sak donya. Top global nomor berapa? Enek nomor-nomornya enggak? Ada. Nomor berapa? Ya Johnson itu sih nomor 1. Karakternya jenenge contoh. Itu hero. Jadi di game Mobile Legends itu ada berbagai macam hero. Kita bisa pakai di situ berbagai macam skill. Nah, kalau Johnson itu mobil-mobilan. Oh, caranya itu yang hero yang skillnya lumayan apik gitu ya? Lumayan menyusahkan. Susah, tergantung skillnya. Kalau bisa main itu berarti juago gitu. Gitu sih. Oke. Berarti semester 5 itu mulai jenuh, terus main game, akhirnya seneng main game daripada menerima project freelance. Iya. Terus, gimana itu project freelance-nya akhirnya? Ya terbengkalai gitu. Sekolahnya? Sekolahnya juga, kuliahnya. Tapi lulus? Enggak. Terus, akhirnya gimana ya, untuk menyambung hidup gimana ya? Sampai masuk top global gitu kan. Nah, itu aku sempat punya teman mabar, dia itu YouTuber gitu. Siapa itu? Nah, ini termasuk orang yang berjasa ke aku. Wah, siapa boleh? Michael Sow. Terima kasih Michael Sow. Iya, Michael Sow, dia Jakarta gitu sih. Terus ngajak mabar aku. Nah, setiap mabar itu tuh pakai Discord gitu. Oke. Tahu nggak Discord? Tahu. Yang dipakai selingkuh itu kan? Iya. Wah, ya. Yang dipakai selingkuh itu sekarang kan? Oh ya. Olive tolong dicek. Saya YouTuber. Bukan pilot ya saya. YouTuber aja. Oke, berarti main sama Michael Sow tadi. Iya, main sama Michael Sow, terus tiap mabar dia live gitu biasanya. Pas live streaming itu tuh ya aku ngomongku rada-rada medok ngono, Mbak. Ayo bosku serang bosku. Saya medok kental ngono, terus viewernya nanya, itu yang pakai Johnson namanya siapa? Terus yang medok itu di Discord siapa yang medok, lucu banget gitu. Terus ikonik ya medoknya ya. Iya. Nah, terus itu sama Michael Sow dijawab, oh itu Patrick gitu. Terus viewernya yang nanya YouTube-nya apa gitu. Belum punya YouTube gitu. Oh, terus, tapi nama Patrick itu berarti sudah dari awal username buat gamenya Patrick gitu ya? Oke, dikenalnya akhirnya Patrick. Iya. Kok iso jeneng Patrick? Kenapa namanya? Lah ya, kenapa kok dipilih Patrick? Kenapa tidak Sandy Chicks atau Krusty Krab gitu? Atau Shinchan gitu. Iya.
Itu awalnya dulu squadku tuh namanya orang bego bebas gitu. Orang bego. Itu squad isinya siapa itu teman-teman? Ya Michael So Oh, oke. sebagai jungler, MM sih dia dulu, marksman gitu. Terus aku sebagai tank, Arya anak Bekasi segala macam sih. Tersebar sih, ada anak Pontianak juga. Nah terus ayo kita bikin squad namanya orang bego bebas gitu. Nah itu setiap orang mewajibkan pakai nama akhirannya bego. Misal Michael Show bego, terus ada Rahmat bego, Lembek bego. Nah aku mikir kalau Yusron bego kayaknya bego. Iya. Takutnya gimana? Takutnya Iya, kenapa? takutnya nama adalah doa, aku malah bego. Terus aku mikir apa ya yang cocok buat pakai nama bego gitu. Kalau Shinchan kan image-nya nakal kan. Nakal. Terus kalau SpongeBob kayaknya ya ceria. Squidward pemalas, ya Patrick akhirnya. Patrick karena Iya, bego ya. Patrick bego akhirnya. Oke. Gitu aja sih sebenarnya. Iseng banget terus jadi sekarang. Jadi sampai sekarang ya Iya. namanya brandnya sekarang namanya Hi Patrick. Oke, Iya. habis itu balas-balasan di Discord sama Terus aku Michael Show, bikin terus YouTube. akhirnya dari situ bikin YouTube ya. Karena terus ditanyain terus sama iya, teman-teman di viewernya Michael Show itu nanyain terus aku bikin tutorial Johnson gitu. Discord. Oke, awal-awal ya itu. Hmm. Itu berarti tahun berapa waktu itu? Aku masih di Malang itu pun, masih ngekos gitu. Tahun berapa ya? 2018. 2018 Iya. di tengah kuliah juga masih belum lulus ya. Iya, Iya. belum itu. Tapi udah mulai nggak masuk gitu. Iya. Oke, lanjut. Nah, terus bikin YouTube. Terus aku upload tutorial Johnson gitu. Jill Johnson. Langsung meledak sih. Langsung 300.000 view. Hah? Itu pertama kali? Oh, video pertama. Video pertama? Iya. Itu masih ada sampai sekarang ya videonya? Masih ada. Wih, Ini Tanpa facecam dan pakai HP merek murah lah, HP murah. itu pertama kali. Layar HP-nya pecah. Ya cuma gini terus Sama ngerekam pakai HP itu aja. cuma audio sama Gameplay. display gamenya. Iya. itu pertama kali langsung 300.000. Iya. Ini keberuntungan dari mana ya ini ya kok bisa Ya itu. seperti dia. ini? Berarti dari Ya, mulutnya dari sampean. Michael Show juga, terus juga emang namaku kan ada di Mobile Legends gitu, kayak orang top global 1 Johnson Patrick tuh kelihatan sih. Oke. Jadi setelah meledak 300.000 itu langsung berbinarkah matanya? Ini sepertinya jadi peluang yang sangat bagus gitu. Belum terlalu sih ya, kayak ya senang tapi nggak melihat angka rupiahnya gitu, kayak ya seneng aja. Tapi waktu itu dimonetize sudah? Belum kan Belum. channel baru. Iya. Iya. Syaratnya kalau channel itu 1.000. gimana? Oh, harus 1.000 subscriber dulu. Sekarang iya, tapi dulu tuh karena rumahku Tulungagung gitu kan, dulu harus request pin gitu dari Google, terus kayak pinnya rata teko, nah tak kirim nih sumber gempol nih, nggak teko gitu. Mungkin Channel terlalu yang mencit amnal. ya kalau Primitif sumber gempol. Sama ibuku tuh, Bu, coba cek ke kantor pos, coba cek sampai orang kantor posnya tuh apa sama ibuku. Ya Allah, Belum ada Bu, surat dari Google gitu. Terus akhirnya aku konsul sama temanku, dikasih tahu coba request lagi, itu biasanya ngirimnya lewat email, bukan lewat pos lagi. Terus ada di email Terus aja. ada. Jadi kayak prosesnya lama banget sampai aku 500.000 subscriber itu baru dapat AdSense gitu. Oke, berarti emang Tapi kalau numpuk. apa? Oh, berarti langsung ya, Iya, Pak? langsung bleng terus. Langsung bleng. Wih, Raya. boleh nggak? Boleh Kaget. disebut nggak sih berapa dulu pertama? Jangan dianggap sombong ya. Tidak. Kantor pajak. Anggap saja saya yang bertanya. Saya bayar pajak. NPWP ada sih. Iya. 50 sih. waktu itu. Itu pertama kali ya. Iya, dapat kaget gaji. ya. Karena juga sudah 500.000 subscriber, penontonnya juga udah Iya, ratusan ribu lumayan, lebih ya. lumayan. Oke, itu berarti 2018 pertama kali bikin langsung meledak, terus itu berapa bulan? Akhirnya sampai 500.000 subscriber itu. Lama itu. 6
6 bulan. Iya, 6 sampai 8. 6 bulan lama ya? 6 bulan nih. Lama. 6 bulan masalah biasa ke juta. Yang juta di 6 bulan. Deh. Oh, YouTube radar kan sama wis pirang tahun YouTube radar ya. 7 tahun. 7 tahun kan semono ae perasaan. Oke, jadi dalam waktu 6 bulan 500. Jadi ini kalau menurut sampean sudah jadi ini akan jadi profesiku atau masih berpikir yang lain waktu itu? Iya, jadi waktu itu sebenarnya kan aku live streaming di Malang, terus waktu itu subscriber juga masih kecil sih sebenarnya, 100.000 lah gitu. Terus kayak terus ada temanku dari Jakarta gitu, dia main turnamen ke Malang. Nah, terus pas ke situ aku samperin gitu. Terus dia kayak ngomong, Trik, oh lu orang Malang gitu. Terus iya, saya Malang gitu. Terus ke Jakarta aja numpang di tempatku gitu. Gitu. Maksudnya ke tempatku. Terus aku mikir bagaimana ya. Ya wes lah budal gitu. Aku nggak terlalu mikir gimana. Yang dipikirkan apa yo kita enggak mikir apa-apa ya, berarti pokok wis aku mewah ae lah gitu. Iya, ngalir sih dulu tuh hidupku. Oke, berarti ikut namanya siapa, boleh disebut ya? Enggak sih. Oh ya udah. Oke, berarti akhirnya ikutlah Anda ke Jakarta. Waktu itu berarti setelah 6 bulan setelah berapa tahun setelah itu? Atau tahun berapa? Bulan sih. 3 bulan setelah aku bikin awal YouTube. Langsung ke Jakarta. Langsung ke Jakarta, numpang di rumah dia. Sebagai gantinya, aku ngedit video dia. Gitu. Oke, berarti bisa dibilang ini adalah seorang YouTuber juga sepertinya. Iya, YouTuber juga. Siapa dia? Aku ingin menebak, tapi gamer juga. Inisialnya Dylan. Itu bukan inisial. Dylan Corbuzier. Iya, Dylan Corbuzier. Deddy Corbuzier. Bukan. Aku terlalu percaya ya, sorry. Aku soalnya kalau gaming emang nggak terlalu ngikutin gitu. Oke, berarti salah satu YouTuber itu di Jakarta. Anda, aku ngomongin Anda kayak Helmi Yahya ya. Anda kesana karena di rumah teman Anda, terus akhirnya untuk membalas budi, untuk membalas sikilah ya. Di rumah akhirnya ngedit video, kerja di situ ya. Iya, kerja di situ. Gabung timnya. Jadi ikut turnamen gitu. Oke, berarti dia gamers juga ya, berarti? Dia gamers juga. Berarti di situ terus ngegame sambil live streaming, YouTube ya. Habis itu ya turnamen. Nah, suatu saat OBB ini bubar. Apa ini OBB? Microsoft ngebubarin squad karena kayak udah capek banget tiap hari nge-push, ngejar top 1 global rank gitu. Udah banyak kompetitor dan joki udah mulai ada waktu itu. Gitu, jadi udah yang top global 1 nih nggak murni lagi gitu. Terus ya udah deh, udah pernah ngerasain, aku udah top global 5 pas itu. Terus temenku udah pernah nyentuh top global 2 tapi nggak kejar top global 1-nya. Oke. Habis itu berarti tapi tetap lanjut ya, setelah itu Michael Zo sudah bubar. Terus gimana? Aku sama teman-teman pecahan yang lain kayak, waduh guys, ini enaknya OWB diapain nih gitu, udah bubar, kita gimana gitu. Terus langsung ada tawaran dari e-sport sih, tim e-sport. E-sport Indonesia, berarti apa namanya? Iya, e-sport. Kayak timnasnya gitu? Tim e-sport klub. Klub, oke. Kalau Terus? di sepak bola klub. Nah itu ada 2 tawaran, satu dari Lovre, sekarang udah nggak ada sih. Satu dari NXL. Gitu. Oke, NXL. NXL. Oke. Berarti Mas Yusron ikut tim NXL itu. Akhirnya ikut tim NXL, terus pindah ke apartemen, gaming house, udah nggak nginep lagi. Oke. Keluar dari situ berarti tidak ngedit di sana lagi ya berarti. Udah nggak ngedit dan lebih fokus lagi untuk Mobile Legends sama YouTube. Tapi lebih fokus ke pro player sih, lebih fokus ke Mobile Legends sih. YouTubeku udah nggak ngegas pas aku nge-push rank gitu.
terus ya turnamen habis itu turnamen terus berarti sering juara dong turnamen. Kalau sampai nasional aku belum sih. Yang juaranya berarti sampai juaranya yang hitungannya nasional juga. Soalnya di Jakarta sih pesertanya juga dari seluruh Indonesia. Luar Jakarta juga, ada Jogja, ada nasional berarti ya. MPL. Tapi kalau tingkat MPL gitu belum aku. Iya. Oke, itu berarti bareng tim yang baru ya, sama yang NXL itu? Itu tim lamaku, pecahan OBB. Oh, malah pecahan jadi oke. Pecahan OBB, tapi ketua Michael Show-nya ini udah nggak ikut. Udah nggak ikut. Gitu Oke, terus aku. Oke, jadi dari situ akhirnya memposisikan diri jadi pro player Mobile Legends. Iya, betul. Oke, berarti gimana ya? Waktu itu pro player kayak gitu ada uangnya nggak sih? Ada gajinya, ada. Ada gajinya. Iya. Berarti hidupnya dari situ ya, selain dari YouTube gaji ya. Dan hadiah turnamen. Turnamen itu dapat juga. Wih, kalau boleh tahu berapa sih gaji seorang gamers? Klub. Macam-macam sih, macam-macam. Tergantung lamanya, tergantung. Range-nya berapa? Iya, sekarang. UMR sampai 50. UMR apa itu? UMR Jakarta. Oh, sampai 50. Berarti lumayan menjanjikan ya, berarti ya, cukup menjanjikan. Bayang dong, mek dolanan game. Orang tua yang melarang anaknya. Tapi emang dulu cerita uniknya sih. Gimana ya? Pas aku mutusin ninggalin kuliah sama fotografi kan, ya seorang tua. Iya, kan pasti kan. Anakku, apa yang kamu lakukan dengan ngegame ini kan? Iya, emang ngegame enak duitnya segala macam gitu. Terus ya, aku nggak bisa jelasin juga karena asenku belum cair waktu itu. Waktu itu masih belum cair, belum 50 juta belum hadir ya waktu itu. Terus gimana cara meyakinkan orang tua? Nggak tak jawab saja kan. Iya, ya wes menengah. Iya bu, engko mungkin ya. Ada bu, gitu. Ada. Terus nyoba gitu intinya, mencoba hal baru. Terus ya. Setelah AdSense itu cair, setelah yang dari itu menghasilkan, bagaimana reaksi orang tua? Iya, senang lah. Alhamdulillah. Gitu ya. Ternyata gitu. Ternyata yang kamu tinggalkan juga tidak, maksudnya nggak sia-sia lo meninggalkan itu. Ternyata memang rezekinya di situ. Iya. Terus juga mantan juga sih. Mantannya. Oke. Kayak meragukan. Eman lo fotografimu, kuliahmu di UM lo beasiswa gitu, nggak semuanya orang dapat kesempatan itu gitu. Terus, aku pilihan yang berat juga sih intinya. Terus pas aku ngegame diteleponi, diteleponi sama mantan. Haji Olive ini tidak untuk saya nggak. Dia tahu kok, ya. Olive tahu. Iya, oke. Terus, ya wes akhirnya lebih milih game daripada dia. Fokus ya, dan akhirnya ya itu. Terus akhirnya konsisten nge-YouTube-nya mulai kapan lagi berarti setelah itu? Setelah pro player. Iya, setelah pro player itu mecah juga akhirnya. Gimana tuh? Mecah karena menurutku ya kurang kompak sih. Ada kurang kompak. Oh, timnya yang sebelum yang itu. Yang dari Bego tadi. Iya, OBB tadi. Kurang kompaknya ya kayak ada yang masih bucin gitu. Kalau aku kan udah mutusin gitu kan. Ini bucinnya sepertinya sangat mengganggu para gamers ya ini ya. Lumayan sih. Lumayan. Jadi mungkin mbak-mbak yang pacarnya gamer minta tolong ya. Kalau sudah pro player dibiarkan saja gitu ya Mas. Iya, dan Anda sebagai pro player juga menepati janji gitu loh. Jangan pamitnya nge-game tapi yang lain gitu. Aduh, yang lain itu kayak yang di Discord itu berarti. Itu. Oke, jangan kayak gitu ya berarti. Oke. Setelah itu pecah lagi, terus akhirnya setelah pecah lebih fokus nge-YouTube. Iya, gitu. akhirnya nge-YouTube gitu. Mulai tahun berapa itu berarti mulai menghidupkan lagi YouTube-nya?
2019 sih. 2019. Iya, ganti presiden. Enggak sih. Oh, 2019. itu yang itu ya, lagunya Andovi itu iya, ya. Musim itu sih. Musim. Tapi uniknya ya, pas debat capres waktu itu, itu Jokowi mention menurut Pak Prabowo gimana perkembangan zaman sekarang khususnya dunia digital, terus gaming, Mobile Legend gitu. Mobile Legend tuh dimention di debat capres gitu. Wow, terus tuh reaction kenapa gitu. ada game lain gitu ya. Terus kalau menurut pendapatnya Mas Yusron gimana waktu itu? Waktu itu ya Pak Prabowo nggak ngerti sih Mobile Legend apa itu. Terus tanya ke Pak Sandi, it's a game gitu kata Pak Sandi. Terus akhirnya Pak Jokowi sendiri menjanjikan internet cepat itu. Internet cepat untuk mendukung para gamer ini mungkin ya kampanyenya gitu. Tapi terwujud atau tidak? Masuk gak usah ngomong nih. Ada. Oke, jadi tahun 2019 mulai menghidupkan YouTube lagi dan kayaknya ini kalau aku lihat di apa ya di YouTube-nya sampean, itu kan ternyata tidak cuma kontennya itu berupa gaming. Betul. Ada konten coba makan makanan aneh kayak gitu, makan makanan Cina gitu. Kenapa terus akhirnya akhirnya kan aku ngeliatnya kayak nggak fokus banget di game lagi itu kenapa? Ada vlog gitu-gitu ya. Ada vlog gitu-gitu dan lain-lain. Jadi dulu tuh subscriber 1 juta kayaknya. Sebelum Hype Patrick ini, itu pas aku awal mulai nge-YouTube itu nama channelku Patrick Gaming sebenarnya. Oke. Nah, Patrick Gaming sebelum bikin yang pertama. Ya, oke. Habis itu nge-gaming ya, tutorial Johnson, Mobile Legends segala macam. Live streaming terus Mobile Legends tuh ada event. Nah, itu event besar gitu. Kayak di situ ya ada berbagai macam YouTuber sama pro player gitu. Nah, di sana tuh aku nge-vlog gitu. Karena mikirku seru nih kalau nge-vlog. Nah, itu vlog pertama aku. Iya. Di event MPL sih. Nge-vlog di situ, habis itu ada yang komen tuh channel gaming kok isinya vlog gitu. Nah, menanggapinya seperti apa terus akhirnya? Ganti nama channel. Sesimpel itu. Wes penake kan ganti channel lah, ganti nama. Terus akhirnya jadi terus karena pas aku ketemu sama subscriber gitu, "Hey Patrick" gitu. Ya udah Hi Patrick. Gitu sih. Namanya berawal dari celukan dari subscriber. Betul. Nah, terus kenapa kok sampai mencoba makanan aneh gitu-gitu ya. Aku ngerasa kalau nonton Mobile Legends doang ya bosen sih. Jadi ya supaya ada variasi lah ya. Variasi gitu. Dan aku tes gitu, coba challenge lah, ngeprank, terus sama ngevlog. Ternyata ya mereka suka-suka aja gitu. Lebih bagus atau ya sama aja kayak gaming? Viewersnya? Iya, kadang ada yang lebih bagus, tapi kadang ya masih banyak gaming. Tak kira gitu. Sih. Tak kira karena sudah tidak terlalu laku karena terlalu banyak gamers YouTuber gaming yang masuk akhirnya merambah ke yang lain. Kukira seperti itu, tidak. Kalau itu mulainya emang kayak konten Mobile Legends 5 terus 1 vlog gitu. Akhirnya dibikin jadwal ya schedule yang tetap ya kayaknya. Oke, setelah itu karena meledaknya udah dari awal tadi ya. Tapi ke belakang kalau menurut Mas Yusron perkembangannya gimana? Momen meledak lagi. Itu sih setelah aku 2000 years later. Jadi momen meledakku lagi tuh ada drama gitu. Drama apa? Drama pas aku keluarin Excel gitu-gitulah. Ya, terus juga ada gimmick ini. Iya, beneran. Iya toh, nggak bisa diomong gimmick gitu. Ya, emang keluar gitu sih. Terus pas sama Olive itu meledak juga kayak dijodoh-jodohin gitu. Iya. Mbak Olive itu gamers juga kan? Dia lebih duluan daripada aku. Soalnya dia main Point Blank. Sebenarnya dia YouTuber Point Blank. Terus
Mobile Legends pas itu tuh ada skin baru, skin Saber. Nah terus kayak aku ngajakin YouTuber gitu collab. Terus aku lihat dia tuh lagi bikin konten Mobile Legends, terus pakai skin itu, terus aku aja gitu. Terus jatuh cinta. Iya. Itu masih belum. Oh belum ya waktu itu. Oke. Masih collab iseng aja, terus ada event besar tadi Mobile Legends, terus dia dari Batam ke Jakarta, terus ketemu, oh kamu Olive yang collab kemarin gitu. Oh, iya. Oh kamu Yusron yang Patrick kemarin ya? Masuk gitu. vlog. Habis dari event itu lanjut jalan nih kita berdua, kayak ngobrolin, oh Point Blank gimana sih gitu-gitu, sambil ngevlog gitu-gitu seru-seru. Dari situ netizen menjodoh-jodohkan. Oh, tapi waktu itu memang wah sepertinya ini bisa nih gitu kan. Iya sih aku ya. Wes jelas ya wayu banget. Sampai muncul hashtag cuma teman gitu. Friendzone. Itu munculnya dari Olive kan pasti kan? Iya. Cuma teman itu kan. Jadi aku kayak netizen jodoh-jodohin ya wes Olive tak gombal-gombalin gitu, sering collab akhirnya. Tak gombal-gombalin tapi dia selalu jawab, kita ini cuma teman gitu. Dari situ hashtagnya cuma teman. Terus akhirnya kok bisa Ci Olive suka sama sampean lagi? Panjang sih. Jadi kayak udah aku kode-kode, gombal-gombalin, terus kayak dia masih mental-mental, terus akhirnya jarang collab. Udah jarang collab, terus aku ya fokus dengan YouTube-ku, dia fokus dengan YouTube-nya, terus kayak katanya dia ngerasa ada yang kurang gitu. Aku udah nggak ada perasaan, udah ya udahlah friendzone, teman lah intinya. Sudah legowo ya. Mundur halus. Terus akhirnya iya. Pas aku menjauh gitu nggak pernah jarak wong ini, karena terus dia nyari. Iya dia nyari. Makanya mau ikhlas tampil. Terus akhirnya inilah stage untuk Ungun Mas Herman. Iya. Yang nembak dia loh. Yang nembak dia. Ini belum ngomong di podcast yang lain. Eksklusif. Yang nembak dia. Oke. Terus akhirnya langsung diterima lah ya. Iya. Iya. Oke, dari situ ya berarti. Iya, dari situ ya sering collab bareng, terus dia dari Batam pindah ke Jakarta gitu. Makin sering collab lagi, terus bikin konten challenge bareng, prank. Dia sih paling sering ngeprank aku sih. Nah, kelihatan mudah di prank memang ya. Ada yang settingan, tapi banyak yang real. Tapi memang kayaknya Mas Yusron ini wajah-wajah sih mudah di prank ya sih enggak itu. Enggak, maksudnya enggak gitu. Lebih ke iya sih, kayak enggak nyongka aja. Jadi paten-patenan. Iya. Gitu ya Ci mungkin ya. Kayak gitu. Mungkin adiknya nanti juga bisa mengklarifikasi karena ini adiknya sampean kan temennya kameramen. Oh iya. Oke, habis itu akhirnya jadian lah. Ya, sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Oke. Dan di perjalanan itu masih nge-YouTube juga, akhirnya sering YouTube bareng. Iya, betul. Akhirnya meledak lagi. Iya, makin booming gitu-gitu terus. Akhirnya berteman dengan Raditya Dika dan lain sebagainya. Iya, Radit pernah sih mabar Among Us sama dia. Ya, aku barusan nonton itu tadi. Iya, ada game baru gitu booming. Jadi pas sama Olive terus subscriber mulai naik. Subscriber 2 juta, 3 juta, 4 juta gitu. Aku mulai explore game lain gitu. Oke. Sebenarnya pas momen itu juga Mobile Legends sempat bisa dibilang mati suri. Itu tahun berapa ya waktu itu? Kalah sama PUBG. Ya PUBG muncul itu semua nge-PUBG sih. Ya, tahun berapa ya? Mungkin ya. Ya itu tahun berapa ya? Covid ya kayaknya. Covid sih ya, Covid ya. 2020. Berarti sama nyoba game-game lain. Iya, sempat nyoba PUBG tapi kayak ngekeri uangnya. Nggak cocok. Tapi yang bisa Olive karena basicnya dia PB Point Blank ya. Jadi lebih jago ya. Iya. Terus aku tetap mencoba dengan Mobile Legends aja. Terus ada game baru lagi booming, Among Us itu, tapi cuma bentar sih itu. Tapi seru banget sih pas momen itu. Oke, berarti bisa berteman sama mungkin Mas Radi dan lain sebagainya itu juga dari Ci Olive juga ya berarti ya?
circle-nya? Aku sendiri sih. Oke. Ya kayak ceritanya gimana? Aku kan Among Us banyak orang tuh. Terus ada aku, Dylan Cross, Just No Limit lah gitu. Ada Olive, ada Jessica Jen, terus ganti-ganti lah pokoknya. Terus ada Baim Wong, ada Radit, ada Mia Ok gitu-gitu sih. Oke, terus akhirnya bisa barengan itu ya, main bareng. Bisa saling kenal. Ada Yonglek juga. Wih, nah ini tadi yang kita sebut ya. Dari Kim. Tapi tadi aku tuh sempet ngecek Instagramnya sampean kan, Mas? Iya. Kayaknya Instagramnya sampean dulu sempet kebaca atau gimana? Iya, hilang. Nah, itu kenapa itu? 1 juta follower hilang. Itu karena semenjak itu momen itu Instagram dibeli sama Facebook. Gitu. Oh, waktu peralihan itu ya, sama akhirnya jadi Meta itu ya? Iya, dibeli sama Meta terus. Nah, semenjak itu ada banyak banget peraturan baru gitu. Di Instagram? Di Instagram. Nah, terus banyak banget Instagram teman-teman yang hilang juga. Salah satunya Olive hilang juga, terus Atta Halilintar hilang, PS Store hilang, pokoknya banyak banget lah YouTuber Instagramnya hilang. Habis itu Olive nyoba cara ngebalikinnya gimana, terus sampai pakai request pin, tanya ke orang Facebook, orang dalam, gitu. Orang dalam ternyata. Ya, terus dibantu. Akhirnya Instagram Olive balik gitu. Terus sedangkan IG ku nggak bisa balik. Pakai cara yang sama tapi nggak bisa balik. Wah, sayang banget. Itu 1 juta 1 juta follower ya padahal ya. Iya. Ya, terus gimana dong? Ya terus ya udah sih hilang aja. Terus bikin IG baru. Ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi ada kemungkinan kedua sih kayaknya. Bisa banyak lagi ya. Bisa hilang kenapa? Karena aku sering upload story dark jokes. Mark Zuckerberg gedek-gedek melihat story Mas Yusron. Iya. Kayak orang gitaran tapi jokesnya begini ya ternyata ya. Terus main bola tapi nggak punya gitu. Itu kayaknya gara-gara itu sih. Konten sensitif sih. Ya, itu azab Mas. Jadi jangan diulang lagi ya Mas. Enggak. Wis trauma. Tapi nggak apa-apa ya, setelah Instagram bilang, terus akhirnya sekarang juga udah mulai bangkit lagi, udah 100.000 lebih ya kan sekarang? Iya, TikTok sih sekarang. Oh TikTok juga berarti? Iya, TikTok juga. TikTok. Oke. So ini TikToknya ya, followernya wes wakai ya. Aku tapi tadi dulu ngecek sih. Tapi ya, apa ya, endorse doang sih. Oke, berarti sekarang itu masih nge-YouTube, terus apa yang sekarang dikerjakan? Sekarang udah jarang nge-YouTube. Jadi lebih ke? Sama kayak dulu sih, jenuh lagi. Oke, pasti tapi semua orang pasti punya titik jenuh sih. Terus pasti. Sekarang apa untuk? Tapi kalau aku kayaknya emang penyakit sih. Tiap 5 tahun tuh jenuh gitu. Tiap 5 dulu tahun. Fotografi kan 5 tahun, habis itu jenuh. Terus Mobile Legend. Nah ini sekarang Mobile Legend udah 5 tahun nih jenuh lagi. MBTI-nya INFP bukan? INFP. Apa? MBTI. Apa itu? Itu kepribadian itu loh Mas, apa? Oh itu nggak tahu aku, nggak ngecek nggak. Soalnya biasanya gampang jenuh itu ENFP gitu. Aku soalnya gampang jenuh juga. Golongan darah. Golongan darah. Cokotin nyamuk. Oke, terus akhirnya sekarang apa? Sekarang fokusnya alih profesi sih. Lebih ke pengacara. Oh, apa itu pengangguran banyak acara sepertinya ya? Iya. Ya kayak ini. Oke. TikTok tapi kan tadi aktif katanya di TikTok. TikTok aktif kalau ada endorse doang. Endorse-nya biasanya apa aja sih, brand-brand apa sih biasanya? Game ya. Jadi kayak ada game baru dari developer luar, terus mau ngambil pasar Indo, terus ya nyari gamer-gamer Indo gitu. Oke, aku pengen ngecek nanti ya. Oke, terus pengacara, selain jadi pengacara, ya kan nggak mungkin kan, mesti pasti harus ada pemasukan supaya infonya kan. Nah, ya kuwi loh, infonya sekarang itu ya berarti. Wow, Nggak sampai. Oke, iya itu ya. Sekarang di properti ya? Iya, sekarang di
Daripada di ngendok ning tabungan katanya di properti oke gitu sih. Properti lebih apa? Tapi properti di Jakarta atau di Tulungagung? Di Jakarta pernah sih. Waktu itu ada kayak nyoba-nyoba sih sebenarnya. Aku seneng nyoba-nyoba gitu. Terus di Jakarta sana ada temanku yang jual BU katanya, terus tanah seeng gitu, terus ku beli. Habis itu 5 bulan lagi ku jual jadi 1,5. Wih, segitu cepetnya? Iya, cepet banget. Tapi emang karena aku belinya dia BU gitu. Terus, nah dari situ kayaknya menarik gitu, properti. Akhirnya beli di Tulungagung sini gitu, beberapa, terus sama bikin kos. Karena tujuanku itu sih kayak jadi bawa kos. Punya impian ya. Pas aku ngekos tuh dulu di Malang kan, kayak kos sempit gitu. Tapi enak banget kayaknya yang punya nih. Kayaknya dia nggak ngapa-ngapain tapi ngalir gitu. Uangnya ngalir terus. Iya. Itu kayaknya cita-cita semua orang deh kayaknya. Aku juga punya cita-cita yang sama ketika ngekos, melihat ibu kos, ya ampun, per bulan satu kosan itu bisa 20 orang. Kalau 1 bulan 3, ini yang paling murah mungkin ya. Kalau sebulan 300, 1 orang 300.000 kali 20 berapa coba itu? Iya gitu. Itu udah nggak perlu waktu lama untuk balik modal kayaknya ya. Iya ya. Tergantung juga sih, tergantung harga tanah berapa, harga bangun berapa. Iya. Tapi lama sih balik modalnya kos-kosan tuh, lebih ke emang bisnis nyantai aja. Dan untuk investasi juga mungkin ya. Iya. Paling cocok untuk pengangguran seperti saya. Ngecek CCTV. Iya. Kosannya tapi bebas apa putra-putri? Putri. Oh, putri. Ndak iso lu kawakmu luk ning kono. Soalnya dia suka kosan bebas, Mas. Aduh. Ini di YouTube loh ini ya. Aku udah berusaha ngerem loh. Ya, tapi itu nggak apa-apa. Oke. Sekarang fokus di situ, terus nggak nge-TikTok. Kira-kira kalau rencana kedepannya gimana? Apakah mau nge-YouTube lagi, menghidupkan lagi dengan konten yang baru, atau mau bisnis yang lain, atau gimana? Rencana mau jadi pro player, apa menekuni pro player lagi, game lain mungkin? Jadi pas aku jenuh Mobile Legends itu sebenarnya udah setahun lalu aku jenuh. Udah kayak mulai jarang main, jarang ngonten gitu, setahun lalu. Habis itu keseharianku di Jakarta nih main game PC gitu. Karena sebelumnya emang basicnya aku bukan gamer sih sebenarnya, fotografer, terus jenuh main game gitu kan. Kalau teman-temanku yang lain tuh dia main Mobile Legends tuh karena sebelumnya main Dota. Gitu. Jadi emang udah punya basic game MOBA 5 versus 5, terus strateginya mirip-mirip. Tapi kalau aku bukan gitu kayak, cuma aku doang sih kayaknya yang bukan. Terus pas aku jenuh, aku main game PC, game-game Steam gitu. Setiap hari dari tanganku kaku mencet ASWD, kaku banget, harus keyboardnya kudu ndelok andi sih. Karena mungkin pas sekolah juga tidak terbiasa dengan Word dan Excel ya. Iya. Akhirnya keyboardnya terus lalu. Terus sampai sekarang lumayan luas sih. Luas. Terus sambil nunggu momen ada game baru yang booming gitu. Setelah ini kira-kira apa? Iya, ternyata nggak ada yang booming, tetap nomor 1 Mobile Legends. Mungkin developer game ya, mungkin bisa membuat game baru ya. Iya. Supaya Mas Yusron tidak bosan lagi ya. Iya, gitu. Terus sambil nunggu gabut banget, terus bosan banget, terus ya ngapain aja ya? Ngapain aja? Kayaknya ini ya, traveling ya kayaknya kemarin. Iya benar, traveling. Nge-vlog, terus kemarin ke Turki, Thailand, Dubai. Oh iya, tapi sempat ketemu sama ini nggak, teman kantor kita, soalnya kemarin barusan ke Turki ya. Oh, iya. Tapi beda sih, mungkin nggak kenal juga, nggak ikut juga. Iya mungkin. Gaza. Palestina. Jalur Gaza. Kau ngerti bang Mbak? Iya.
Setelah berarti rencana ke depannya gimana ini? Rencana ke depan ya. Planning ke depan. Rencana ke depan. Aku mencoba menggali apa yang aku suka lagi gitu. Oke. Nah, aku mungkin bisa menyelami fotografi lagi, Mas? Enggak sih kalau enggak. gitu. Kenapa? Kesel banget sih. Kenapa? Ya karena capek lighting, ngatur pose. Capek sih. Oke, mungkin bisa mencoba tantangan baru, Mas ya. Aku menyarankan saja jadi fotografer jurnalistik ya. Oh, gitu. Nyalek. Oh, nyalek mungkin ya. Politik saga. Politik saga. Boleh sih kayaknya. Kalau Karena nyalek jalan, boleh. Oke. Iya, jalan desaku saiki kerwak ya, Bang. Yang bisa Nah, itu potensi. potensi Mas itu. Kayaknya itu sih. Enggak sih tuh wes aku ada menyembuhkan dengan warna jaket tapi tidak ya. Enggak. Enggak. Ya sih tuh. Enggak, kalau saya biru, Pak. Enggak sih itu. Udah pengen jadi kades. Loh. Iya. Gitu. Tapi dong. Beneran? Iya, pengen sih. Oke. Ya karena sebatas pengen benerin jalan aja sih. Oke. Jadi desanya desa apa? Sumberdadi. Desa Sumberdadi, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu yang ada di Desa Sumberdadi. Karena kita butuh anak muda, Bapak Ibu. Iya. Ya. Tapi gimana sih caranya Jadi daftar kades. tuh ya? Iya, yang Nggak pernah ngerti aku siapa? bener-bener. Bentuk capil. Oh, Oh, bilangnya gimana? Anu Pak, Mas bikin KTP. oh. Bukannya harus kenal orang dalam. nah sepertinya itu ya. Jadi rencananya Enggak. Kok gue hati. Kalau realnya aku pengen akhirnya aku nemu sih sesuatu yang aku suka yaitu musik gitu. Aku suka musik. Oke. Terus kemarin latihan Apa? DJ. Oh, disc jockey ya. Patrick Big Beat loh. Oh, sekarang itu berarti ya. Saya sering mendengarkan waktu ngedit. Oh, Masa ya? Coba. Iya. Wah, Wah, langsung asik bilang. kan, asik kan. Asik banget. Oh, berarti sampai sekarang sering akhirnya hobi barunya itu sering bikin musik. Nge-DJ, Nge-DJ. DJ. Bukan bikin musik. Kalau bikin musik tuh produser. Oh, tapi ini Kalau nge-DJ. DJ. Bedanya apa sih? DJ itu lebih ke kayak penyanyi gitu lah. Oh, DJ itu penyanyi, kalau produser yang bikin lagu gitu. oh, berarti ini lebih apa ya, nge-mix musiknya. Nge-mix dari musik A ke B, Oke. ngatur flow, ngatur ngelihat crowd happy enggak gitu. Oke, berarti sekarang sudah terjun ke tempat-tempat yang biasanya enak DJ ini sih. Gitu. Apa? Festival belum? Festival. Oke. Belum sih. Tapi pengen ke sana. Olive yang udah, karena emang kita berdua kayak komitmen Olive dulu gitu. Oke, terus habis selanjutnya mungkin Iya mungkin kayak aku. gitu. Di DJ ya berarti. Iya DJ sih. Tapi setelah 5 tahun ke depan harus dipikirkan lagi Mas ya mungkin. Kalau 5 Betul, tahun iya. itu DJ sudah agak bosan lagi mungkin bisa dipikirkan lagi. Tapi ngalir aja sih. Ngalir aja. Oke. Nah, ini sekaligus untuk closing ya, karena mungkin ini sudah hampir 1 jam lebih kita berbincang-bincang. Boleh. Ya, kira-kira ada closing statement nggak gitu? Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang punya hobi Game. Mungkin silakan. Buat teman-teman yang hobi game, tolong coblos saya. Oh bukan. Kades Sumberdadi. Oh bukan. Ya. Buat teman-teman yang mungkin hobi game atau pengen menerjuni serius gitu, masuk ke e-sport gitu, mungkin saranku ya peluang terbuka luas gitu. Siapapun bisa masuk ke sana dan berusahalah gitu. Berusahalah Iya. Untuk jadi pro player yang gitu. positif ya. Yang positif ya. Soalnya ya emang pergantian zaman sih. Kalau dulu emang game emang diremehin, tapi sekarang tuh kayak udah mulai kebuka sih. Kayak pemerintah pun udah ada kompetisi-kompetisi e-sport gitu kan. Iya. Jadi udah mulai kelihatan bagus. Kalau sekarang negara yang paling maju banget China malah. Oke, China ya malah Iya. yang China sama Amerika sih. Mereka berdua tuh kayak kalau di nge-game-nya tuh kayak gokil gitu skillnya. Oke, mungkin nanti Indonesia kalau misal memang dukungannya udah besar dan apa ya, potensinya juga banyak, pasti bisa Iya. melangkah ke sana gitu. Kalau dulu mungkin kendala aku kan sinyal. Di Tulungagung nih susah gitu kan.
Sekarang? Nah biasanya pas aku pulang kampung dari kuliah itu tuh ke Telkom. Itu akhirnya Telkom. rumah kedua ya sepertinya. Iya Jadi bisa. rumah kedua. Nyamuknya wake bisa. Terus ya main sampai subuh gitu di sana. Oke. Demi sinyal yang lancar. Demi Tapi sinyal. kalau sekarang kayaknya di warkop-warkop udah oke. Iya. Ya. Adik-adik, kalau kamu suka gaming, tekuni yang baik ya. Jangan Toxic. toksik. Toxic. Itu dia. Biar kamu bisa Dik-dik. bikin kos-kosan. Iya, itu dia. Dan juga apa ya, bersinergi bersama Esi membangun Negeri. Kayak membangun ekosistem gaming yang baik gitu loh, Ngagong. Iya. Gitu, teman-teman. Oke, terima Oke kasih. sih. Mas Yusril atas kehadiran Anda. Yusron. Sorry, Mas. Ya, Iki enggak. aku Enggak ngomong apa-apa. mungkin. Mas Yusron. Nah, Mas Yusron, terima kasih sudah hadir ya. Iya, sama-sama. Menyempatkan waktunya. Tepuk tangan dong teman-teman. Ya, semoga kedepannya jangan bosan-bosanan lagi ya. Tapi nggak Siap, apa sih siap. untuk menjajaki skill baru, kenapa enggak? Ya Kenapa makasih dan juga makasih juga buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa buat nonton video-video lain di YouTube-nya Radar Tulung Agung TV ya. Ya. Sampai jumpa 5 tahun ke depan saya sebagai DJ. Wah, oke. Bye-bye semuanya. Saya Intan dan Mas Yusron. Bye. Thank you.